Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Itawai. Miss, apa benar anak yang emosinya tidak tersalurkan bisa jadi pendendam saat dewasa nanti? Hmm. Aku emosinya tidak tersalurkan, tapi aku tidak jadi pendendam tuh. Tapi coba kita tanya sama Audrey, kan kalau sampelnya diri sendiri nggak boleh. Bisa iya, bisa enggak. Yang menjadi seru buat aku dan mungkin ntar saya bisa cerita dari sisinya dia kenapa jadi psikolog. Buat aku jadi psikolog itu seru banget. Setiap hari, setiap sesi ketemu klien tuh belajar banyak banget gitu. Nggak tentu jadi begitu juga. Bisa iya, bisa enggak. Bisa juga kalau emosinya nggak tersalurkan juga bisa jadi orang yang sangat pendiam. Bisa. Bisa jadi orang yang sangat marah-marah. Bisa. Bisa jadi atlet, bisa gitu kan ya, menyalurkannya dengan itu gitu kan ya. Uh, Bisa jadi banyak hal banget gitu. Nggak selalu pasti plek-plek A sama dengan B atau B sama dengan C. Tapi ada juga nggak yang begitu emosinya tidak tersalurkan, dia juga bisa jadi belajar menyalurkan emosi dengan baik. Bisa juga gitu. Sangat dinamis banget, nggak bisa plek-plek A sama dengan B gitu. Tergantung misalnya dewasanya dari proses dari kecil sampai dewasa gitu kan ya. Sampai dewasanya dia gimana nih? Siapa tahu dia bisa ketemu dengan pasangan yang bisa membantu dia meregulasi emosi, bisa juga. Atau ketemu pasangan yang semakin ngebully dia misalnya, atau pasangan yang misalnya semakin abusive sama dia, oh ya bisa jadinya beda banget gitu. Jadi nggak selalu plek-plek ketiplek. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Sam gimana? Sama sih, nggak efeknya nggak akan sama di setiap orang. Akan beda-beda banget gitu. Kenapa bisa beda-beda banget efeknya ya karena orang ini kan cetakannya macam-macam ya. Ibarat ada anak dari orang tua kandung yang sama, tiga orang, Yes, tiga orang ini juga akan membentuk pribadi yang berbeda-beda gitu. ya, ya. Mungkin anak pertama ngambil berapa persen dari ayah, berapa persen dari ibu, anak kedua dan ketiga seterusnya seperti itu. Jadi benar-benar beda banget. Tapi balik lagi pada aku percaya niat. Kalau kita niatnya adalah untuk selalu membersihkan diri dari rasa dendam, itu kita akan bisa lalui tanpa perlu misalnya um, apa ya, oh harus menggambar misalnya kayak gitu, oh harus ke psikolog atau harus meditasi berapa jam sehari misalnya gitu ya. Tapi udah kita niatin aja, jadi kita udah ngeset otak kita untuk udah pokoknya aku nggak mau punya dendam sama orang itu salah satu teknik boundaries sebenarnya. Boundariesnya adalah nggak membuat apapun yang terjadi itu jadi sesuatu hal yang personal banget untuk diri kita. Karena kita udah Hmm, dari secara kognitif kita, hal yang terjadi di luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol. hmm. Jadi dengan penuh kesadaran seperti itu aja tuh udah bisa mengambil satu porsi sebenarnya untuk tidak jadi orang yang penendam. Walaupun misalnya gini, secara emosi masih adalah tipis-tipis gitu kan keselnya sama orang itu gitu. Mungkin baru hilangnya gitu sebulan, mungkin baru hilangnya setahun gitu ya. Asal jangan lebih lama lagi gitu ya karena nanti jadinya malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri karena nanti Audrey bisa tambahin juga kalau itu ditumpuk tanpa kita olah dengan tepat bisa juga jadi hambatan kita untuk maju atau hambatan kita untuk bisa punya kehidupan yang lebih bisa kita nikmatin karena bisa jadi itu jadi trigger untuk sesuatu yang nggak tahu karena trigger tuh sering sering munculnya kan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain ya tiba-tiba cetung gitu kayak notifikasi kan. Aku tertarik tuh yang tadi kamu bilang, Sam, bahwa kayak oh set the intention gitu ya, bahwa memang aku udah nggak pengen dendam lagi gitu kan. Mungkin bisa share kali, Sam, gimana sih caranya? How do you set those intention? Niatnya gimana gitu ya? Oke, aku tahu nih aku punya emosi dan mungkin pernah berkonflik sama orang ini gitu ya. Kalau ngomongin tentang emosi dan konflik, gimana sih caranya kamu set the intention? Ya udah, gue udah nggak mau dendam lagi deh sama dia. Gimana sih gitu? Kayaknya kalau orang-orang kayak ya enak, ya sih itu enak, ngomongnya gampang, tinggal set aja bilang kagak mau set intention gitu kan. Gimana caranya gitu? Iya itu memang proses berapa tahun gitu ya kuliah, Hmm. berapa SKS. Kalau Audrey ditambah kursus-kursus dan S2 lagi gitu kan.
Jadi gimana ya caranya? Pertama memaafkan diri sendiri. Kalau dari apa yang aku pelajari waktu aku belajar forgiveness therapy gitu ya, kita memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa tuh mulai set boundaries tadi untuk punya intention. Sebenarnya gampang, cuman Sebenarnya diucapkan. gampang guys, coba di highlight, di garis bawah. Sebenarnya gampang, sebenarnya. Coba ya. Karena ketika kita mengucapkannya, kita butuh memaknai ucapan itu yang paling sulit prakteknya. Kayak misalnya gini, kita ngomong gitu, aku deh ngomong gini, pokoknya gue nggak mau punya dendam sama orang itu misalnya gitu. Itu tuh nggak ada makna dalam pengucapannya. Tapi kalau ngucapinnya misalnya di depan cermin, terus ngebayangin orang itu, jahatnya dia menurut perspektif kita ya, ke diri kita. Ada satu kejadian gitu. Terus kita gini, iya, gue udah maafin diri gue kok. Karena waktu itu mungkin gue yang terlena, sampai orang itu bisa nyakitin gue seperti ini. Kalau ditelisik lagi, bisa jadi pada saat proses yang dulu itu, pas kejadian itu, mungkin ada part diri gue juga yang bikin orang ini jadi bisa menyakiti. Padahal sebelumnya udah ada tuh warning-warning kecilnya gitu misalnya. Oke, so karena ini sudah terjadi, gitu. Oke, gue perlu maafin diri gue. Oke, udah prosesnya ya, nggak harus langsung 1 menit 5 menit gitu. Jadi Mungkin pengen pakai oil gue, ya kan? Ya, lanjut. bisa besokannya gitu ya. Kalau buat semakin bikin kita bisa relax, bisa pakai oil kayak Audrey juga gitu kan. Langsung pengen Kenapa? pakai oil, guys. Ya, oil itu bisa membuat kita jadi semakin rileks. Ada titik-titik di otak kita yang juga terstimulus dengan bau-bauan yang menyejukkan gitu ya. Kemudian kita bisa sambil pegang atau kita peluk diri kita, butterfly hug seperti itu. Dan ketika kita memang udah yakin kita maafin diri kita atas perilaku yang menyakitkan atau kejadian yang menyakitkan waktu itu, kita bisa oke, mulai untuk maafin si orang itu dulu gitu. Nah, proses memaafkan orang inilah yang paling susah prosesnya. Karena ketika kita mau memaafkan seseorang, kita tuh perlu benar-benar 100% udah memaafkan diri kita. Kadang dalam proses ini nggak semua orang bisa melakukannya sendiri, tapi perlu bantuan karena mungkin ada sinyal-sinyal yang jadi ganggu gitu ketika kita lagi memproses itu kan, namanya emosinya dibalikin lagi ke proses peristiwa tersebut ya. Kalau ini memang kejadiannya udah lama ya. Tapi kalau kejadiannya sudah maksudnya sudah beberapa kali dan kita sudah sering mempraktekkan teknik ini beberapa kali dan kita sudah semakin terbiasa seperti Audrey dan aku sudah semakin terbiasa dengan teknik-tekniknya gitu. Kalau di aku ya Dria, ini yang aku lakukan adalah aku udah langsung cuman ngomong aja gitu sama otakku gitu. Jadi ngomong aku ya sambil peluk gitu ya atau sambil di depan cermin gitu ngebayangin si orangnya. Iya, gue udah maafin lo kok. Dah, gue nggak mau dendam ya sama lo. Kita baik-baik aja, tapi gue tahu juga batasan gue. Kayaknya kita emang nggak cocok di area ini. Atau kita tuh bisa ngobrol, bisa nyambungnya, bisa chillnya di area ini aja. Aku jaga di situ saja ya hubungan ini gitu. Nah itu udah langsung paket komplit, kita set boundaries juga. Mengatur batasan kita sama si orang itu untuk berinteraksinya seperti apa. Jadi kayak kita tuh bikin shield atau bikin tameng lah sebenarnya buat diri kita lagi, supaya kita nggak terlena lagi sebenarnya. Nah, tapi apakah kapasitas setiap orang bisa melakukan hal ini? Tentu nggak semua orang bisa langsung melakukannya. Butuh tahapan-tahapannya. Aku sendiri pun juga butuh waktu untuk beberapa tahun bisa akhirnya mempraktikkan ini secara langsung. Maksudnya secara langsung tuh cuma tinggal ngomong gitu, memerintahkan otak gitu ya. Kalau waktu awal-awal mempraktekkan hal ini tuh masih kayak ada apa ya,
amarah-amarah percikan-percikannya tuh kalau keinget gitu ya atau ke trigger itu ke flashback gitu. Terus rasanya tuh kayak ya gue tuh masih kesel sama yang dulu ya. Kenapa sih bisa kejadian gitu? Mm-mm. Tapi itu pada saat ya waktu masih belajar gitu. Sekarang karena udah kayaknya udah jadi otomatis yang baru, udah autopilot untuk bisa menerapkan itu. Mm-mm. Jadi ya kayak udah cuman 5 menit aja, mungkin paling lama mungkin ngomel-ngomel ngedumelnya gitu ya. Mungkin di jurnal gitu kan berapa halaman gitu. Habis itu udah gitu. Yang penting aku bisa mengetahui bahwa yang aku sampaikan ke dalam diriku itu adalah nilai-nilai niat yang aku Mm. tetap mau pegang dalam Mm. diriku. Tadi aku tidak mau dendam sama siapapun karena aku tahu Mm. dendam itu nggak baik. Dendam itu adalah emosi yang paling rendah dari urutan emosi. Mm. Kalau kita Mm. mengacu pada tabel emosi ya. Dari Aulia Paling gimana? yang aku pengen highlight adalah teman-teman gitu kayak ngedengarnya kayak gila Mbak Sam enak banget ya ngomongnya kayak gitu ya gitu. Yang mau aku highlight adalah lebih kayak tadi saya berulang kali tuh ngomong gitu bahwa ini tuh butuh proses loh. Ini tuh Yes. butuh waktu loh. Ini tuh butuh repetisi loh gitu. Kayak kadang-kadang kita suka ngebandingin gitu kayak kok Mbak Sam bisa ya kayak gitu ya. Kok Mbak Audrey kok bisa sih kayak gitu ya. Tenang guys, kita masih ada dalam masa-masa yang terus masih berkembang dan kalau lihat kita 5 tahun yang lalu belum tentu gitu ya, belum tentu gitu dan masih terus belajar banget dan kalau dihubungin dengan Mbak kok jadi ngomongin gimana sih kita maafin orang lain, ini tuh buat aku menjadi penting banget ketika satu mendampingi anak-anak. Kalau buat ibu-ibu, buat parents, ketika kita tuh masih nggak bisa maafin diri, masih bergejolak banget nih sama diri sendiri gitu. Misalnya kayak aku nggak bisa maafin diriku sendiri, aku masih juga marah sama diri sendiri. Itu tuh juga pasti ngefek banget nih gimana kita relate sama orang lain gitu. Biasanya aku selalu bilang sama klien-klienku adalah ngertiin dulu sih apa sih kebutuhannya, kapan sih bisa bikin kita marah gitu. Gimana sih Mbak cara paling efektif untuk bisa bimbing anak bisa regulasi emosi dulu. Kita dulu jadi orang tuanya regulasi emosi gitu. Kalau kayak tadi saya bilang niatin dulu nih untuk bisa regulasi emosi. Kalau memang punya sampah-sampah dan ngerasa udah jalanin apa yang tadi saya bilang kayak gila gue coba kagak ada efeknya sama gue gitu. Tenang guys, pelan-pelan, pelan-pelan satu-satu gitu. Dan tapi kalaupun memang ngerasa bahwa sudah menjalani itu dan ternyata kayaknya kok susah banget, nggak perlu jalanin sendiri kok gitu. Kalau misalnya memang merasa perlu, bisa cari bantuan psikolog, diproses bareng-bareng gitu kan ya. Ngelihat oh mungkin ada hal-hal tertentu yang bahkan kadang-kadang ini yang aku alamin ketika aku ketemu psikolog dan aku pun sendiri ketemu psikolog. Kadang-kadang aku nggak tahu gitu kayak apa sih sebenarnya yang bikin gue marah tuh apa sih gitu. Cuman taunya akhirnya marah. Gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang bikin gue dendam, apa sih yang bikin gue tuh kayak gak bisa gitu untuk sabar sama anak tuh gak bisa gitu. Nah kadang-kadang kita suka ini yang kita bilang blind spot ya Sam, bahwa kayak kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang bikin kita jadi begitu, tapi kita tahu kita nggak mau kayak gitu. Kayak misalnya I don't know gitu loh, apa sih yang bikin aku marah tuh aku nggak tahu gitu. Kalau dilihat-lihat apa sih sebenarnya bikin marah? Enggak, anak baik, sekolah baik-baik aja, suami baik gitu kan ya, makan nggak kurang, boba cukup nih kayaknya minggu ini gitu ya, nggak Micin kurang yang nih. kurang ya. Masih ada micin gitu, micin cukup gitu kan ya. Apa sih sebenarnya gitu. Nah ini mungkin juga buat teman-teman yang bisa belajar berproses dan ke psikolog tuh bukan balik lagi kayak tadi saya bilang nggak semua orang kok. Ada mungkin yang cocok dengan nulis gitu ya. Kayak Sam cocok dengan nulis. Aku kalau nulis yang ada makin emosi, ya kan? Lama banget nih tulisan gitu. Aku bisa mungkin cari olahraga, aku bisa mungkin pakai essential oil. Setiap orang tuh bisa punya caranya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau misalnya memang pun belum tahu Mbak gimana caranya gitu. Ya mungkin bisa coba konsul ke psikolog, explore lebih lagi gitu kan. Apa sih yang aku suka? Apa sih yang bikin aku marah? Apa sih yang bikin aku tuh
jadi nggak bisa mendampingi anak ketika dia berkonflik gitu. Apa sih yang ketika aku berkonflik tuh kok aku jadi lebih gampang trigger di bagian-bagian mana sih gitu ya. Di bagian-bagian mana yang atau kapan aja yang kayaknya kok sabar gue ekstra nih gitu ya. Ada waktu-waktunya juga yang kadang-kadang kok ngerasa kayak gila ini sabar kalau ada jual di Tokopedia gue mau beli nih kayaknya nih gitu. Sayangnya udah dicari nggak ada nih gitu. Eh, Kok ada masa-masanya kayak gitu ya gitu. Nah itu mungkin boleh kali mempertimbangkan berproses bareng sama psikolog. Kapan sih waktunya gitu ya? Kapan sih aku bisa lebih sabar? Atau mungkin kayak tadi yang saya bilang, melakukan kegiatan-kegiatan apa sih yang bikin aku jadi lebih tenang? Explore ke daerah sana. Kalau dari aku sih gitu. Oke, jadi kenapa sih kaitannya kok kita jadi ngebahas tentang si pendendam ini ya? Maksudnya dari sekian banyak pertanyaan yang masuk gitu, aku memilih untuk membahas tentang ini karena ada kaitannya saat kita mau mendengarkan apa yang sebenarnya ditanyakan oleh anak. Dan ini tuh relate banget sama topik buku topik buku yang kita emang bahas nih, emosi dan konflik pada anak. Jadi di halaman 98 gitu. Nah, 98 tuh ada pembahasan tentang dengarkan apa yang sebenarnya ditanyakan oleh anak. Kalau kita masih punya perasaan dendam sama cerita anak sebelumnya, atau kita punya dendam sama pasangan kita, terus anak nanya nih, atau gitu. sama diri sendiri ya, Sam? Iya, sama diri sendiri juga bisa. Anak nanya, kita tuh jadi nggak fokus sama pertanyaannya anak. Justru kita jadi ceritanya nanti melebar kemana-mana. Nanti di cerita itu mengandung amarah, nanti di cerita itu mengandung gaslighting, nanti di cerita itu mengandung ujaran kebencian. Kamu jangan Bumbu-bumbu kata lain apa ya gitu gitu ya ya. misalnya. Atau kamu harus begini, harus ikutin apa kata mama dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu yang dimaksudkan. So, ketika kita memang mau berproses gitu untuk bisa lebih mendampingi anak-anak kita lebih baik dalam mereka meregulasi emosinya, kita bisa melakukan regulasi emosi terhadap diri kita terlebih dahulu seperti yang tadi Audrey bilang itu namanya co-regulation. Jadi ketika kita udah tenang, sebenarnya ketenangan kita itu energi yang tertularkan untuk anak kita. Jadi pas Bener kok banget. bisa tertularkan, gimana ketularannya gitu ya. Tenang, bukan pakai sinyal wifi. Tapi menularkannya itu karena anak melihat ada social learning di situ. Oh, mamaku aku tanyain ini, papaku aku tanyain ini. Tenang aja ya jawabnya. Fokus ya sama pertanyaan aku. Aku nanya, kenapa sih ini begitu gitu. Oh, kita sebagai orang tua bisa menanggapi dengan yang kamu lihat si itu kenapa bisa begitu. Jadinya malah open discussion. Yes. Daripada kita cuma ngejelasin satu sisi, ya habisnya dia nakal sih, jadi dicubitin deh, jadi dipukulin deh sama mamanya gitu. Padahal gitu kan, kalau kita mau tarik benang lurus panjang lagi gitu ya, untuk bisa ngejelasin satu peristiwa dari orang tua yang mencubit atau memukul anak gitu, itu tuh panjang banget ceritanya. Dan anak-anak nggak bisa langsung um, kita ajak diskusi panjang lebar kalau mereka nggak tanya, kalau mereka nggak punya antusiasme untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi. Dan Ada kalau interestnya ya. ya ada rasa penasarannya, ada rasa ketertarikannya, pengen tahu lebih gitu. Dan ketika kita membuka topik pembicaraan ini jadi bahan diskusi bersama dengan anak, pastinya disesuaikan dengan usia anak juga Ya. ya. Uh, kita juga mengajarkan anak untuk punya keterampilan mengamati apa yang Hmm. sebenarnya terjadi. Hmm. Karena anak-anak itu kan katanya pengamat yang ulung ya. Ketika mereka mengamati sesuatu dan mereka hafal banget gitu ya dibandingin kita yang orang dewasa, tapi kita nggak ngasih arahan terhadap hasil pengamatannya anak, bisa jadi justru mereka memaknai hasil pengamatannya itu dengan hal yang lebih negatif. Dan itu yang bikin Hmm. kita jadi kayak, kok kayaknya dia bukan anak gue ya gitu kan, dia jadi ngikutin gitu kan, jadi maksudnya jadi bereaksi terhadap apa yang ditanyain. Kalau tadi konteksnya dia nanya kenapa sih tetangganya atau temennya dipukulin atau Tuh orang. dicubit sama orang tuanya, konteksnya tentang itu. Oke, atau pada saat berantem orang tuanya, jadinya nanti anaknya juga ikutan
mungkin jadi berantem di sekolah gitu, anak lain yang dibully karena ngeliat mungkin orang tuanya melakukan kekerasan-kekerasan di rumah. Nah, ini ada pertanyaan, Dri, sebelum kita balik lagi membahas sekarang, waktunya tinggal dikit banget, 5 menit Aku lagi. pengen nambahin dikit yang tadi dari co-regulation, Sam. Ya, Adalah kalau ngomongin tentang social learning, ada satu lagi kenapa co-regulation itu segitu efektifnya itu on the nervous system level. Di sistem sarafnya adalah kayak misalnya contohnya, jadi ketika kita tenang, itu uh, literally kayak nyetrumin ke anak yes. dari sistem saraf. Contohnya kenapa kayak gitu? Pernah nggak sih ngelihat orang yang ribet, riwah banget ya, terus kita yang kayak, kok gue jadi ikutan riwah, kok gue jadi ikutan ribet gitu ya, kita suka kayak gitu. That is yang namanya kita bilang nervous system mirroring. Jadi ketika kita ngelihat orang punya nervous systemnya itu panic atau intense, kita ngelihatnya juga jadi intense. Nah, anak itu punya daya serap yang sangat tinggi sekali. Jadi kita bisa matching dengan nervous systemnya anak, dengan sistem sarafnya anak, bahwa kita yang tenang, kalau dia up terus, tapi kita ngetrumin dengan yang tenang terus, lama-lama anakannya ikut ke bawah tenang juga. Jadi bukan Iya. cuma hanya social learning, tapi dari segi otak dan dari segi sistem saraf, ketika kita tenang, kan nggak ada yang tenang tuh begini ya. Tenang tuh kan biasanya relax, terus udah gitu juga detak jantung juga lebih rendah, nafas juga jadi lebih teratur. Nah, ketika kita maintain begitu terus, kita tuh nyetrumin loh ke anak yang lagi panik, anaknya lagi panik lagi apa, kita terus maintain ada di sini. Iya, mama ngerti, kamu tuh panik ya, mama ngerti, kamu sebel ya. Bayangin sama, iya, mama juga sebel tuh sama orang itu ya, gitu. Tone-nya itu pun juga matching gitu. Beda banget. Kalau kita anak zaman sekarang tuh bilangnya vibe-nya beda gitu. Nah, it is exactly vibe-nya beda karena it is connecting in nervous system level juga gitu. Benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Priyami_ID. Kak, kalau sudah berubah otaknya, maksudnya tadi pembahasan tentang otak yang kamu sampaikan di awal, jadi apakah bisa kembali ke semula? Nah, kalau kembali ke semula itu, jadi ada beberapa riset nih. Beberapa riset adalah bahwa memang kalau kita bilangnya brain alteration atau ada perubahan otak gitu ya dibandingkan pada otak pada umumnya gitu. Nah, ada riset lain lagi yang mengatakan semakin kecil, semakin muda itu kita punya yang namanya brain plasticity. Jadi otaknya itu bisa berubah, bisa berkembang, sinapsnya itu bisa tergabung jadi satu. Semakin mudah untuk perubahannya itu bisa berubah kembali, bisa berkembang kembali. Tapi semakin tua itu juga semakin sulit. Itu dari hasil penelitiannya. Lalu yang kedua adalah kalau ngomongin tentang treatment, ngomongin tentang psikoterapi adalah semakin intensif, semakin bisa merubah itu sedikit demi sedikit. Jadi kayak ada perubahannya, nggak cuma di dalam perubahan sistem otak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada kerusakan yang memang signifikan banget misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada kendala bicara, atau ada misalnya ada kendala kemampuan mengatur emosi, itu banyak banget tuh aspek-aspek lainnya. Jadi nggak cuma otaknya aja, tapi kita udah melihat dari struktur otak dan juga behavior, emosi, dan juga pikiran. Jadi semakin lambat di treatment gitu ya, semakin sulit tuh untuk ada perubahan lagi. Tapi semakin mudah di treatment, semakin mudah di treatment, semakin mudah ada perubahan yang kita bisa lihat sehari-hari. Goalnya kalau dalam treatment-treatment yang kita lakukan gitu ya, kayak misalnya treatment trauma adalah bukan cuma ngelihat perubahan otak gitu ya, tapi kita mau melihat fungsi-fungsi adaptif sehari-hari. Jadi oke, otaknya mungkin bisa berubah misalnya gitu ya, tapi kita ngelihat nih bagaimana sih dia ngerespon ke sehari-hari, gimana sih dia merespon dalam kegiatan-kegiatan yang perlu tanggung jawab, gimana sih dia merespon dalam kondisi-kondisi sosial gitu. Jadi ngelihatnya bukan cuma aspek otaknya, tapi udah lebih holistik melihatnya. Yes, betul. Dan ini sudah banyak permintaan IG Live-nya dijadiin rutin. Gimana nih, Bu Audrey? Wow.
wow, wow, wow. Didoakan ya teman-teman. Didoakan ya. Nyari waktu yang sekarang ini aja, susahnya bukan main gitu ya. Bisa lah, bisa diatur kalau waktu itu. Bisa. Tergantung stok micin. Ah, Stok micin ada, lanjut. Gitu. Stok micin habis, mungkin saya perlu ada micin-micin berikutnya. siap. Ada mungkin di sini yang mau ke Belanda gitu ya, kita titipin satu Nah. dus micin untuk Audrey gimana? Oke, so kita tuh kayaknya udah hampir 1 jam karena masih ada sekitar 2 menit lagi sebenarnya. Nah, karena janji nih kita mau ngasih Ini dia yang giveaway ditunggu-tunggu buku. teman-teman. Tapi kita lupa loh, kita belum bikin rulesnya. Oke, gini aja deh. Audrey kasih pertanyaan dari apa yang tadi kita bahas, Dri. Wow, jadi kuis. Nanti teman-teman bisa nulis jawabannya di IG story, terus di tag ke Audrey sama aku, dan besok akan kita umumkan. Gimana? Boleh, boleh. Pertanyaannya apa? Apa? Bebas, Dri. Apakah? Apa dong? Aku lebih suka tuh kalau misalnya punya buku tuh ya, kayak misalnya giveaway tuh pengen tahu sih apa yang akan para parents lakukan kalau dapat buku itu tuh mau berbagi kebaikan apa sih buat orang lain. Cocok nggak sama kamu Cakep vibe-nya? banget pertanyaannya ya. Mau Jadi, diapain sih gitu? nah, parentsnya mau, kalau kamu ya mungkin belum jadi parents juga, mungkin masih Boleh, 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 boleh. pasaran, mungkin belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak, atau ini pokoknya buat ngebantuin aku sebagai onti-onti yang baik sama Es, keponakannya ya kan, boleh. jadi significant others gitu. Ya, Boleh gitu. Tolong dijawab pertanyaannya dari Audrey. Eh, Kalau kamu dapat buku ini, dapat dari giveaway ini, karena ada dua buku yang akan kami berikan untuk teman-teman yang nonton dan bisa menjawab pertanyaan ini. eh, Mau dibikin atau mau dijadikan apa sih si buku ini gitu, atau informasi-informasi yang akan didapatkan teman-teman dari buku ini. Silahkan tulis di IG story, di tag ke aku samantha.elsener dan ke Audrey at Audrey Susanto, betul ya? Audrey T. Susanto. Audrey T Susanto. Oke, Audrey-nya AU ya, jangan O. AUDR. Oke, nanti di tag ada yang bilang bikin resume aja dari live ini. Oh, ada yang jawab langsung jadi mas kawin gitu kan. Boleh juga gimana kalau kamu mau dibikin resume aja atau mau dibikin yang pertanyaan yang tadi? Resume juga menarik menurut aku. Resume juga menarik, tapi pertanyaan itu juga tetap harus dijawab kayaknya. Soalnya pertanyaannya tuh bagus banget, cantik banget loh. Jadi bikin kita juga untuk memberikan ini rasanya lega karena oh ya bermanfaat ya, karena kalau aku pribadi aku memang sangat menyukai moto yang penting dalam hidup aku bermanfaat untuk orang lain. So, semoga buku ini juga bisa bermanfaat untuk yang mendapatkannya dari giveaway kita kali ini. Gimana deh? Oke, sip, boleh. Kalau mau dibikin resume kita juga dengan senang hati, mau dijawab dengan itu kita juga dengan senang hati. Ya pokoknya nanti kita akan bagi lah ya. Silahkan dicoba dan diusahakan gitu kan ya. Nanti dilihat bagaimana hasilnya. Siapa tahu kita lebih murah hati lagi juga bisa jadi ya kan? Ini ada yang bilang ya udah 2 tugas, ya nggak apa-apa, kamu rajin banget Boleh, deh. boleh dicoba segala Tanya lagi usahanya. judul bukunya apa Kak? Judul bukunya Seni Berkomunikasi Menanggapi Pertanyaan Anak yang Sulit Dijawab Orang Tua. Aku paling suka adalah Sam di bagian emosi dan konflik itu kamu ada kasih diagram itu loh yang ada warna birunya. Boleh dikasih lihat nggak tuh? Betul sekali teman-teman. Nah ini nih, ini buat aku penting banget. Silahkan dilirik. Kalau misalnya udah aku nggak mau nunggu giveaway deh, pokoknya aku mau bukunya sekarang, langsung ke samantha.elsener, pesan di situ langsung bisa dikirimin. Langsung bisa dikirimin, benar Kak, alamat rumah. Betul sekali. Terus
sebagai permintaan dari teman-teman semua juga, aku izin juga ya sama Audrey untuk aku save IG live-nya. Mungkin ada yang Yes, rewatch lagi, mau membuat resume gitu kan ya, silahkan gitu. Dan boleh, doakan saja kita mendapatkan em, waktu untuk bisa IG live lagi, tapi Audrey punya boleh. sesuatu yang mau ditampilkan dan ini lucu banget. Silahkan, Dri. Aku juga mau giveaway ini buat 2 orang. Jadi mungkin kita bisa bikin kali ya, 2 yang resume dan 2 yang ngasih apa Stiker ya? pertanyaan itu. Ya, ini stikernya gemas banget. Aku bikin bareng sama Ica. Nanti juga boleh aku share ini juga buat teman-teman, kasih buat anak-anaknya atau ponakannya untuk dikasihin ini juga. Nanti aku akan kasih ini juga. Tuh kan lucu banget. Coba Gemes. di spill dulu, Dri. Selain satu kartu ini, ada stiker yang apa lagi modelnya? Sementara ini aku baru bikin ini doang bareng sama Ica. Ini stikernya. Jadi ini aku juga akan share ke teman-teman. Ini gemes banget buat teman-teman yang tahu ya kan. Aku selalu cinta sama dia. Ini betul. Gitu. Tapi ntar yang dibagiinnya nanti yang apa? Yang ada bear-nya. Gitu. Jadi Ini aku The akan. itu salah satu boneka favorit aku waktu kecil loh. Oh ya. Oh, Hmm. gitu. So, thank you Sam. Kita tunggu Thank you. resume dan juga pertanyaan apa jawaban dari pertanyaannya mau dijadiin apa itu bukunya. Nanti kita akan pilih dapat ini dan dapat buku. Dapat stiker dan dapat buku. Tuh kan Iya, jadi combo kan. iya kan. Dan lucu Sip, banget stikernya bisa buat diri sendiri juga, bisa buat anak main-main, bisa buat ponakan. boleh. Oke, so thank you ya Dri, kamu Thank sehat-sehat. you. Ada buat teman-teman semua juga sehat-sehat yang lagi sakit. Semoga semakin cepat kondisinya, semakin pulih lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bye bye. Dah.